Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Sunandar, guru dari SMA Negeri 13 Garut, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Garut. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1A8 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebelum dan setelah saya mempelajarinya. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya mempunyai pemikiran yang saya yakini itu benar mengenai peserta didik dan pembelajaran di kelas bahwa 1. Peserta didik mendapatkan perlakuan yang sama dalam memahami materi. 2. Kurang memahami karakteristik masing-masing anak. 3. Peserta didik kurang aktif dan motivasi belajarnya rendah. Peserta didik memahami setiap materi dan suasana kelas tenang. Mengejar konten yang harus diberikan kepada peserta didik. 6. Pembagian kelompok heterogen dibagi berdasarkan kemampuan kognitifnya. Namun, apa yang saya yakini selama ini kurang tepat. Setelah saya mempelajari modul ini, ada beberapa perubahan yang saya peroleh, baik dari pemikiran maupun perilaku. 1. Perubahan pemikiran. Guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran berpusat pada anak, menghargai dan memahami setiap karakteristik atau gaya belajar peserta didik. Konten materi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. 2. Perubahan perilaku. Pembelajaran menarik dengan metode mengajar lebih variatif agar motivasi dan minat belajar peserta didik meningkat. Kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan bentuk tugasnya, memfasilitasi peserta didik berdasarkan gaya belajarnya, menuntun peserta didik berdasarkan kodratnya, dan membentuk suasana kelas yang lebih aktif namun terarah. Lalu, apa yang harus segera kita terapkan kepada anak didik kita? Yang pertama, student learning, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Berikan kebebasan pada mereka untuk berkreasi dan mencurahkan pokok pikirannya dalam belajar, penyelesaian tugas, dan diskusi. 2. Pembelajaran interaktif. Jadikan peserta didik pemeran utama yang selalu dilibatkan dalam proses pembelajaran agar kelas semakin hidup dan mereka merasa dianggap kehadirannya. 3. Pembelajaran sesuai kodrat alam dan zaman. Berikan pembelajaran sesuai dengan karakter dan kebutuhan yang ada pada peserta didik, serta sesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan zaman yang ada. 4. Pembelajaran berbasis kreatif, lokal, dan budaya. Artinya, kuatkan nilai serta norma yang ada di lingkungan sekitar, serta budaya yang ada pada setiap pembelajaran, agar mereka tidak asing dengan budaya dan nilai masyarakat sekitarnya. 5. Sistem Among. Sebagai pendidik, kita hanya menjadi seorang yang menuntun, sesuai kodrat anak tanpa harus menuntut kehendak kita. 6. Integrasi permainan dalam pembelajaran. Biarkan mereka nyaman dan bahagia dalam mengikuti pelajaran. Lalu kesimpulannya apa? Sebagai pendidik, kita harus menghamba pada peserta didik, artinya memfasilitasi kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan karakter, kebutuhan, dan gaya belajar mereka. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian
pemaparan dari saya tentang antar koneksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.